Gerabah sudah melekat dengan kehidupan kita. Digunakan sebagai alat rumah tangga seperti piring, gentong, cangkir, kendi dan lainnya. Gerabah tercipta karena manusia pada zaman itu butuh wadah air yang ringan dan praktis untuk menyiramkan tanaman mereka. Tradisi gerabah sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat pra-aksara pada zaman Mesolitikum akhir. Saat itu, gerabah terutama berfungsi sebagai wadah menyimpan makanan. Seperti apa sejarahnya dari awal dan fungsinya? Mari kita simak bersama-sama dalam konten ini, jadi tonton sampai habis ya. Gerabah merupakan barang yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Gerabah sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa revolusi Neolitik. Saat itu, gaya hidup berburu dan meramu berubah menjadi bertani dan bercocok tanam. Pada awalnya, gerabah dibuat di api terbuka, namun, pada masa-masa awal era Neolitik, oven khusus untuk membuat gerabah diciptakan. Ada sebuah teori lain mengenai apa itu gerabah, yakni teori keranjang. Dalam teori keranjang, ini menyebutkan bahwa pada zaman prasejarah, masyarakatnya kerap menggunakan keranjang anyaman untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Supaya keranjang tidak bocor, masyarakat melapisi bagian dalamnya dengan tanah liat. Setelah keranjang lapisan tanah liat tersebut tidak digunakan, orang-orang langsung membuatnya ke perapian. Seolah menjadi hal yang ajaib, keranjang lapisan tanah liat tersebut memang musnah. Tetapi tanah liatnya justru menjadi keras dan membentuk suatu wadah. Kemudian, bentukan tanah liat tadi dihias dengan motif dan warna secantik mungkin. Menurut The Concise Columbia Encyclopedia, 1995, menyatakan bahwa istilah keramik itu berasal dari bahasa Yunani, yakni keramikos, yang menunjuk pada pengertian gerabah, sementara keramos menunjuk pada pengertian tanah liat. Orang Yunani kemudian berinovasi dengan menambahkan ukiran dan lukisan pada gerabah. Para pengrajin saat itu membuat karakter dari mitologi Yunani pada gerabah. Pada dasarnya, gerabah dan tembikar itu sama-sama hasil dari kegiatan seni keramik. Masyarakat kerap mengartikan secara terpisah antara gerabah dengan keramik, dan justru menyamakan antara gerabah dengan tembikar. Dalam hal ini, masyarakat berpendapat bahwa kerajinan ini itu bukan termasuk keramik. Sebab benda-benda yang disebut dengan keramik itu seharusnya merupakan benda-benda pecah belah yang memiliki permukaan halus dan mengkilap. Contohnya seperti vas bunga, keramik dan guci sedangkan gerabah seperti periuk, kendi dan sebagainya. Terus kenapa guci dan gerabah hasilnya berbeda? Bahannya kan sama-sama tanah liat. Itu bisa terjadi lantaran terbuat dari bahan tambang bernama kaolin berwarna putih atau keabu-abuan. Perajin membakar kaolin hingga suhu 1500 derajat Celcius. Teknik pengglasiran atau melapisi guci dengan sejenis kaca berwarna kian memperkuat guci. Di Tiongkok kuno, pembakaran gerabah membutuhkan suhu 1300 sampai 1400 derajat Celcius, bahkan tak jarang lebih tinggi dari itu. Pembakaran dengan suhu setinggi itu memungkinkan komponen mineral dari tanah liat meleleh dan menghasilkan jenis keramik putih yang tipis atau yang kini dikenal sebagai porselen. Tetapi tidak semua jenis dari tanah liat dapat bertahan pada suhu tinggi. Dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa warna keseluruhan pada gerabah tidak dapat diubah dari kemerahan alami menjadi abu-abu tanpa menggunakan pigmen. Berbagai bangsa di dunia seperti Italia, Mesir, Palestina, dan Tiongkok memanfaatkan guci sebagai wadah penyimpanan wain. Mereka biasanya mengebunkan Vitis vinifera dan mempunyai budaya minum anggur. Adapun masyarakat Jepang memanfaatkan guci sebagai wadah sake, minuman hasil fermentasi beras. Ketika itu belum ada plastik. Kayu pun belum dimanfaatkan sebagai wadah bergerak. Jadi, bahan yang dipakai untuk wadah adalah guci berbahan tanah liat. Pada masa prasejarah, gerabah memiliki nilai praktis digunakan untuk keperluan sosial ekonomi. Kegunaan gerabah pada masa prasejarah, tepatnya pada masa Mesolitikum akhir adalah untuk kepentingan rumah tangga, misalnya tempat air, wadah memasak, dan menyimpan makanan. Fungsi gerabah pada zaman Neolitikum berkembang sebagai benda penting dalam upacara-upacara.
Dalam upacara keagamaan, gerabah dapat digunakan sebagai wadah kubur, bekal kubur, atau tempat peralatan upacara. Penggunaan gerabah seperti itu terus berlangsung sampai zaman logam dan megalitikum. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share dan komennya ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.